Hai guys, sebelumnya saya udah bahas tuh, sebagus apa sih HG G-Self Perfect Pack? Nah, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan kalian tentang apa sih bedanya dengan yang versi Gundam Base. Yes, ini The Gundam Base Limited G-Self Perfect Pack Reconquista Inji Movie Version yang rilis untuk merayakan ENIF ke-10 G-Reco di tahun 2024. Harganya 4.070 yen setelah pajak Jepang. Paling ketara beda di matanya ini nih, sumpah ganteng banget. Ya, jujur mah, siapa sih yang gak kecewa? ENIF ke-10 G-Reco cuma dikasih HG Limited Gundam Base pula. Kenapa nggak dirilis tuh MG G-Self yang sudah menang voting bertahun-tahun lalu? Kalau ngelihat dari boxnya, emang ada beberapa perbedaan terutama di bagian kepala, terus join sama beberapa detail. Selebihnya harusnya sih sama ya. Nggak tahu, ntar coba lihat bareng-bareng. Pertama saya mau ngomongin price point dulu. Jadi dia tuh harga retailnya 3.700, jadi 4.070 yen setelah pajak Jepang. Dibilang mahal atau enggak, buat saya lumayan tinggi harganya. Soalnya kan HG G-Self sebelumnya tuh 2.500 yen ya. Nah, apakah 1.200 yennya tuh worth untuk beda yang bisa didapetin dari set kali ini? Mari saya ascopsking dulu untuk ngecek beda runnernya di mana aja sih. Overall, include semua runner yang ada di versi reguler minus runner warna merah. Dan ini ada 3 runner baru yang jadi pembeda antara versi reguler sama versi Gundam Base. Pertama multicolor, terus warna biru, merah, dan 1 stain base. Spesialnya ini dikasih 2 bentuk stiker. Yang pertama foil stiker biasa, terus yang kedua plastik stiker buat nge-recreate bentuk matanya yang lebih realistik. Beberapa part sebelumnya terlihat ada improve detail, mau minor ataupun major ya. Dan ini part separasinya terlihat sangat amat kekinian dan jauh lebih bagus daripada versi sebelumnya. Ya iyalah, orang beda 10 tahun. Terutama di bagian clear partsnya sekarang yang udah kecil-kecil banget. Ini kayaknya bagian kepala-kepalanya deh. Terus ini juga ada runner warna biru yang detail partsnya udah pada improve semua. Mau dari bagian dada itu jadi ada kayak detail-detail kecil, terus bagian bahu. Colokannya yang jauh lebih keren, fix, udah nggak ala-ala build fighter lagi. Dan runner warna merah yang kelihatannya akan mempengaruhi artikulasi di bagian torso sama bagian bahu. Udah gak kelihatan pakai polycaps lagi di sini. Dan ini ada action base 7 yang kalau dihitung-hitung sih harganya sebiji kayak gini sekitar 400 yen. Jujur kepo, beda stand base zaman sekarang udah sejauh apa sih? Dan ini ada plastik stiker dan foil stiker. Kalau dilihat di kamera sih nggak terlalu kelihatan bedanya. Yang jelas plastik stiker ngecover beberapa detail warna biru di joinnya, sedangkan foil stiker itu ngecover warna biru yang ada di keseluruhan kitnya. Kalau ngelihat perbedaan runner, action base yang baru, sama detail plastik stiker, kayaknya worth banget deh buat beda 1000-an yen dibanding versi regulernya. Cuma ya itu, PR-nya harus dapetin di Gundam Base aja. Ini saya mau bahas sedikit tentang G-Reco versi movie, terutama buat kalian yang kemarin FOMO takut nggak kebagian G-Self versi Gundam Base in a good way, dan buat kalian yang pengen jadi si paling keren karena punya G-Self Gundam Base in a bad way. Ya karena kalian udah punya juga, mari kita nikmati bersama-sama. Dan semoga buat kalian yang nge-wishlist Gunpla ini cepat kesampaian juga, amin. Jadi Yoshiyuki Tomino Sensei, the OG kreatornya Gundam, itu tuh biasanya nge-compile series Gundam jadi sebuah movie. Ada Gundam Trilogy, terus Turn A juga kebagian jadi 2 movie. Trilogi Zeta Gundam di tahun 2005 yang punya ending berbeda. Dan terakhir, G-Reco yang punya 5 movie. Itu banyak banget BTW. Perbedaan paling mencolok dan paling exciting dari movie G-Reco adalah, yaitu matanya G-Self yang sekarang udah punya pupil kayak orang, tapi in a way sense-nya tuh masih robot banget. Jadi jauh lebih ekspresif lah, matanya tuh bisa gede kecil, terus bisa ngelirik juga. Ih, merinding, keren parah. Sebenarnya kalau mau ngomongin mata G-Self di TV series juga hampir mirip bentuknya kayak gitu. Ada pattern heksagonal di dalam matanya, cuma ya udah tok gitu doang. Terus perbedaan detail lain yang ada di versi Gundam Base ini sebenarnya di TV series juga sama-sama aja, cuma nggak tahu kenapa ya Gunpla versi TV series kayak gitu bentuknya. Nah, ngomongin movie-nya, ini buat saya sebuah format baru. Jadi G-Reco tuh cuma 24 episode tapi di-compile jadi 5 movie. Itu banyak banget kan? Biasanya cuma jadi trilogi. Experience nontonnya bisa saya bilang hampir sama kayak kalian nonton versi TV series, cuma dengan animasi yang lebih bagus dan pacing yang lebih cepat. Nah, pacing yang lebih cepat ini bukan menjadi solusi, tapi malah ngeribetin yang nonton buat saya. Soalnya tiap karakter G-Reco tuh sumpah nyerocos terus, tiap detik ngomong terus. Banyak banget istilah yang gak akan kalian ngerti sekali nonton. Jadi mungkin versi movie-nya tuh akan lebih cocok ditonton ketika kalian udah nonton versi TV series-nya terus lanjut ke movie, atau mungkin nonton versi movie tapi 3 kali.
Jadi kelihatannya anime Jireko ini meskipun udah ada versi movie-nya, nggak akan bisa dicerna sama semua orang, alias penilaiannya cuma dua, yang suka banget sama yang nggak suka banget. Jadi beruntunglah kalian yang cocok sama Jireko dan bisa menikmati kekerenannya G-Self dari awal episode sampai di akhirnya. Nah, buat kalian yang baru kenal G-Self dari Gunpla versi Gundam Base-nya, it's time menonton Jireko. Let's see, apakah kalian kuat nontoninnya? Dan apakah kalian termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung? Let's go! Bahas G-Self ini, biar lebih gampang saya coba bahas dari versi biasanya. Males aja megang sambil bawa-bawa backpacknya, hehe, maaf. Overall looks-nya ada beberapa perbedaan detail, terutama di bagian torso. Ini ada clear parts di bagian dadanya, terus bagian warna kuningnya juga yang udah ada lubang buat ngeliatin detail daleman yang warna birunya itu. Terus clear parts biru ini yang ngeliatin detail kepalanya Core Fighter meskipun gepeng. Dan plastik stiker warna biru ini yang tadi saya bilang buat nambahin beberapa detail kecil. Terus bagian belakangnya juga ini udah nyambung ke satu torso, jadi udah nggak ala-ala colokan build fighter lagi. Dan as expected, bagian torsonya udah nggak pakai polycaps alias pakai join warna merah tadi. Ini warna merahnya kayak PS ya, jadi kalau diadu sama PS nggak bikin terlalu longgar gitu. Sudah jelas artikulasinya jadi lebih luas, dan parts warna biru ini yang sekarang udah pakai ball join, jadi nggak ngalangin pergerakan bahunya G-Self. Paling sakti dan kekinian, ini nih bagian leher dan kepalanya. Sekarang udah bisa dangak sampai ke atas karena punya 3 titik artikulasi, hampir mirip dengan G-Quax. Dan sudah jelas juga, pasti nunduknya bisa jadi lebih mentok. Terus bagian torsonya sekarang sudah bisa bungkuk mampus, bukan mampus biasa tapi mampus yang gede banget nih, sampai nunduk ke bawah banget. Ya, meskipun masih ada gap di belakang torsonya, tapi nggak akan kelihatan kalau kalian udah pakein perfect pack-nya. Terus aksis bagian miring-miringnya juga jadi lebih luas, beda sama pergerakan polycaps yang terbatas dan nggak terlalu bisa nahan beban ketika dipakein perfect pack. Nih, ini bagian kepalanya yang paling niat dan paling mahal deh. Part separation-nya udah gila sih, setara MG kali. Yang tadinya bagian clear parts dan kameranya pakai stiker, sekarang udah beneran pakai clear parts biasa. Terus di bagian kameranya ini kecil banget, depan belakang lagi, beda parts lagi. Nih, sama bawahnya yang cuma se-strip doang. Terus bagian kuning pipi sama falcannya sekarang sudah berwarna dan part separation. Sudah jelas, yang paling keren adalah plastik stiker matanya. Maaf banget, ini pengen nangis brutal. Bagus banget, parah. Gimana ya, ngelihat pupil mata G-Self di movie bisa gerak-gerak, terus ngelihat HG-nya tuh kayak, maaf banget, nggak bisa. Next, saya mau ngeliatin part separation di bagian kepala G-Self yang tadi saya bilang setara MG. Ini kan, ya kalian lihat lah ya sebanyak apa partsnya dan sekecil apa, tapi semua bisa berwarna, dan yang paling penting tidak ada seam line, dan detail-detail kecilnya bisa full keluar semua. Itu tuh crazy aja sih. Terus antenanya lebih tipis dari versi reguler, jadi ada bagian safety-nya itu. Yah, gampang lah, tinggal dipotong aja kan, biar tidak mengganggu looks-nya G-Self yang keren. Bagusnya, tipisnya tuh sekarang pas, dan di versi regulernya itu tuh agak chonky. Dan kalau kalian mau tipisin seukuran kayak gini, agak sedikit effort di ngamplas. Soalnya, tanduk G-Self tuh ada sekitar 6 sudut yang kemiringannya beda-beda. Jadi, ya good luck aja deh ngerjainnya. Next, saya mau bahas artikulasinya. Apakah ada beda dengan versi reguler? Menurut klaimnya, si bagian lengan atas yang putih itu beda parts, jadi bisa nengkuk kayak gini. Tapi kayaknya yang versi reguler juga bisa-bisa aja deh, nggak ada bedanya. Terus yang paling saya suka, ini di bagian selangkangannya. Jadi G-Self tuh kan bentukan regulernya agak bantet ya. Not a bad bantet. Ya, karena emang kayak gitu desainnya. Nah, di selangkangan ini, si bagian colokan kakinya bisa naik turun. Cuma ini saya dikebawahin aja. Soalnya kalau mau dinaikin, jujur agak susah nge-slide ke atasnya gitu. Jadi ya biar G-Self-nya nggak terlalu kelihatan bocil bantet, udah aja diginiin. Again, saya nggak ngerti kenapa Gunpla baru-baru ini polycaps-nya nggak gigit sama, meskipun ini versi Gundam Base juga ya kualitasnya masih kayak gitu. Dan yang paling nggak ketara ini di bagian kakinya. Jadi parts kaki belakangnya ini tuh beda sama versi reguler. Kalau ngelihat dari detailnya sih sama aja. Cuma kalau dari artikulasi sekarang bisa nekuk ke belakang banget. Maaf, lupa ngebandingin daleman sama versi reguler. Intinya dia tuh ngekikis beberapa mili buat bikin artikulasinya jadi bisa nekuk kayak gitu. Next, bedanya lagi, sekarang sudah ada tambahan detail clear blue yang udah bisa recreate pakai plastik stiker, terutama di beberapa parts kayak torso, join lengan, sama join belakang kaki. Buat warna agak sedikit beda dari versi biasa, cuma kalau kalian ngelihat dari tadi, kayaknya nggak akan ngeh kan kalau nggak saya kasih tahu. Jadi versi Gundam Base ini warna birunya lebih muda, sama juga dengan shieldnya. Yang kiri ini versi Gundam Base dan yang kanan versi reguler. Terus di versi Gundam Base ada sedikit tambahan detail dalaman shield, jadi kelihatannya nggak polos banget kayak reguler. Dan yang paling penting buat saya, colokan warna birunya jadi nggak kelihatan. Cuma kalau kalian modeler nih ya, yang suka nambahin detail, kayaknya yang kayak gini nggak terlalu ngaruh deh. Pun di dalaman clear parts-nya juga masih nggak ada detail apapun, kosong-kosong aja. Nah, bahu versi
Gundam Base ini udah bagus banget. Ada beberapa color dan part separation, terutama warna biru dan warna kuning di bagian thrusternya. Tapi ya gitu deh, mentok di situ doang. Maksudnya di zaman sekarang biasanya kan simline yang kayak ginian udah nggak ada ya, udah diganti pakai garis separasi. Tapi ya udah aja sih. Sama juga dengan beberapa parts yang nggak ada warnanya alias masih pakai stiker, kayak ya udah aja. Again ya, yang udah pernah saya bahas, Gunpla limited dan harganya yang relatif lebih tinggi tuh nggak bikin kualitas overallnya jadi lebih bagus. Ya udah, barang limited aja. Jadi kalau kalian emang fans atau pengen banget ya beli, kalau nggak mau sesimpel di skip aja. Next, jadi bedanya HGG Self Perfect Pack versi Gundam Base dengan yang versi reguler itu ada di beberapa poin. Yang paling utamanya ada di bagian torso, kepala, sama part separation di bahunya. Torso dan kepala kan yang nge-carry artikulasinya biar bisa pose anime akurat kayak gini. Juga di bagian waist ini selangkangannya si kakinya jadi bisa lebih maju kan. Buat sisanya, ya minor sih. Overall looks-nya buat saya loh ya, nggak beda jauh sama versi regulernya. Kecuali di bagian matanya doang. Jadi kan tadi dikasih 2 stiker tuh. Kalau foil stiker matanya ditempel ke G-Self versi biasa, kayaknya bakal jauh nge-enhance bentuknya deh. Cuma kualitas plastik sama teknologi Gunpla zaman sekarang tuh emang nggak bohong, bagus banget. Kalau ngomongin artikulasinya, ya bisa beberapa pose yang tadinya di versi reguler tuh agak mentok dan siluetnya tidak se-sharp dan se-edgy itu. Belum lagi karena pakai KPS yang tadi saya bilang ya, agak kuat menahan beban terutama di bagian torsonya tuh. Jadi nggak se-wobble-wobble itu. Ya pokoknya emang artikulasi torso tuh yang nge-carry biar G-Self ini looks-nya jadi jauh lebih bagus. Sama kayak Psycho Doga yang udah pernah saya bahas sebelumnya. Itu kan sama-sama barang limited tuh. Nah, the big question is, apakah HGG Self Perfect Pack Gundam Base ini sangat worth the effort buat dapetinnya sama dengan Psycho Doga yang saya bilang ke kalian, kalau misalnya kalian nemu ya bela-belain beli lah. Jawabannya adalah tuh. Nggak ya, ini bahas stand base-nya dulu, agak penting. Karena saya tidak pernah peduli dengan per stand base-an, lumayan kaget sama kualitas yang zaman sekarang. Jadi ini tuh cara pasangnya udah tinggal snap fit doang, tanpa baut sedikit pun, tapi bisa serat banget. Looks-nya juga sangat simple, jadi cocok banget buat berbagai action figure atau model kit. Ya, sebuah kebagusan lah, mengganti action base tahun 2005 dengan tahun 2020 sekianan. Dan yang lumayan kaget adalah snap fitnya tuh kayak apa ya, kuncian, tapi kunciannya tuh yang beneran seret banget. Duh maaf lupa direkam, pokoknya saya cukup amazed dengan kuncian-kuncian stand base ini. Dan pas di display bareng sama G-Self, sumpah cakep banget. Ya, mau digimanapun juga, G-Self mah emang cakep sih. Dan ini ada perbandingan dengan versi regulernya. Sekilas, dari jauh, tidak kelihatan ada bedanya kan? Menjawab pertanyaan yang tadi, apakah HG G-Self Perfect Pack versi Gundam Base ini worth the chase? Jawabannya no. Jadi kalau kalian punya versi reguler juga, ya udah aja. Ini karena sudut pandang saya sebagai modeler. Jadi kalau mau bikin looks-nya G-Self kayak versi Gundam Base tuh relatif mudah buat dikerjakan. Intinya cuma tajamin tanduk, ganti matanya jadi pupil, sama kecilin mulut kan. Buat kalian builder nanggung yang pengen looks-nya kayak jadi versi movie ini juga, ya kerjaannya nggak terlalu susah kok. Real, ini bener omongan saya, tidak yang menyepelekan. Ini Elite Lord moment dulu nih. Sorry banget, buat kalian yang bela-belain beli HGG Self Perfect Pack versi Gundam Base ini cuma buat pamer dan gengsi, ya sorry mah nggak keren bro. Apalah fungsinya punya Gundam Base kalau nggak punya Kabakali? Ini tuh adalah bukti validitas aku sebagai yang berhak untuk mendapatkan HG Perfect Pack versi Gundam Base. Kalau nggak punya Kabakali, nggak bisa kan di display Epic Final Battle diiringi soundtrack terereng 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 teng terereng. Ya, nggak akan ngerti juga sih kalian. Anjing, tapi sumpah ini pengen nangis banget. Maksudnya pas ngedisplay sama versi biasa tuh ya bagus. Cuma di display sama yang versi movie sekarang, bagusnya tuh sampai pengen nangis kebon. Real, ini nggak bohong. Nah, kalau kalian emang peji self mania sejati, emang worth banget sih buat dapetin versi Gundam Base-nya. Saya tidak tahu reaksi apa yang akan ditimbulkan oleh Gunpla ini terhadap kalian yang udah rakit. Cuma kalau saya sih beneran nangis, cuma ya nangisnya nggak direkam aja. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.